Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma ibtaratuhu alaihi. Al-hadis wallahu a'lam bi muradih wa bi maqasidih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-191. Hikmah yang berasal dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang insyaallah kita pun akan bacakan sarah-sarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat kay la yamna'aka anha wujudut taswif wa wassa'a 'alaikal waqta kay tabqa hissatal ikhtiyar. Hikmah yang ke-191 ini coba kita artikan secara lugawinya dulu, secara bahasanya. Qayyadat ta'ati, Allah membatasi ketaatan-ketaatan bi a'yanil awqati, dengan waktu-waktu tertentu. Kaila yamna'aka anha wujudut taswib, hal tersebut agar tidaklah menghalangi kepadamu dari melaksanakan taat ketika ada penundaan. Wa wassa'a 'alaikal waqta, kemudian Allah lapangkan untukmu waktu melakukan taat tersebut. Kaitabqa, agar supaya tabqa itu maknanya bisa langgeng, bisa selamanya. Kaitabqa, agar supaya selamanya engkau hissatal ikhtiyar, bisa memilih untuk melakukan taat atau ibadah tersebut. Ini kalau diartikan secara lugawi, yang arti kena puyeng nu ngadangukeuna tambah puyengnya banyak. Nah ini kita coba diartikan makna muradnya saja, Pak. Jadi qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat, Allah membatasi berbagai ketaatan pada waktu-waktu tertentu. Jadi taat-taat, ibadah-ibadah diberi waktu untuk melaksanakannya. Supaya apa? Kaila yamna'aka anha wujudut taswib, agar keberadaan sifat menunda-nunda, sifat malas-malesan, diengke-engke, tidak menghalangimu dari taat tersebut. Nah, jadi Allah berikan waktu untuk taat agar supaya ketika kamu malas, ketika kamu menunda-nunda, hal tersebut tidak menghalangi dari mengerjakan taat tersebut. Nah, nanti insya Allah coba kita surahkan ya Pak. Kalau makna murad masih nggak paham, nanti insya Allah disurahkan. Wa wasa'a 'alaikal waqta,
dan dia pun melapangkan waktu taat tersebut. Kaitabaqo hissatal ikhtiar, Allah melapangkan waktu untuk kamu agar tetap ada bagian pilihan. Maksudnya memilih waktu pelaksanaan taat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, ini hikmah yang ke-191. Kira-kira bisa dipaham? Kenawan sih maksudnya teh. Nah, coba kita sedikit demi sedikit banyak. Tanqasimu ta'atu kama huwa ma'lum ila wajibat wa mandubat. Seperti yang kita ketahui, taat atau ibadah itu terbagi dua. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat. Kemudian yang wajib juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang diikat dengan waktu dalam pelaksanaannya, seperti sholat, seperti zakat, kemudian apalagi puasa dan lain-lain. Nah, itu berarti punya waktu yang mengikat. Ada juga yang tidak diikat oleh waktu, seperti haji, karena dia diikat dengan kemampuan. Nah, jadi ada ibadah itu yang memang diikat oleh Allah, ditentukan waktu pelaksanaannya, dari mulai orang balik, dari mulai orang berstatus mukallaf, maka dia wajib mengerjakan sholat di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, atau ibadah dan taat yang di waktu-waktu dan di situ wajib kita mengerjakannya. Ya, contohnya kal faraid, seperti sholat-sholat 5 waktu dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga yang sunat, Pak. Yang wajib ada 2, yang punya waktu, yang ada tidak berwaktu. Ada juga yang sunat punya waktu, ada juga yang tidak dibatasi oleh waktu. Contoh yang sunat punya waktu ya seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat apalagi banyak, rawatib, sholat banyak lah Pak, qobliyah, ba'diyah, kan semuanya diikat oleh waktu. Ada juga yang sholat itu tidak diikat oleh waktu, seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang tidak diikat oleh waktu. Bapak mau masuk kapan saja ke masjid, maka itu disunatkan sholat tahiyatul masjid. Nah, sebabnya kita tahu ternyata ibadah yang wajib punya waktu, kemudian ibadah yang sunat juga punya waktu. Ada juga yang tidak punya waktu, malah punya sebab agar bisa dilaksanakan. Seperti tadi tahiyatul masjid itu kan nggak punya waktu, Pak, tapi punya sebab. Atau seperti kalau sholat itu istisqa karena sebab kekeringan, akhirnya kita sholat. Atau sholat kusuf karena gerhana bulan matahari, akhirnya kita sholat. Nah, itu sholat-sholat yang nggak punya waktu tapi punya munasabah atau sebab agar ibadah tersebut, taat tersebut bisa dilaksanakan. Nah, hikmah ini disimpan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menambah rasa cinta kita kepada Allah. Karena dari sekian banyak hal yang disyariatkan oleh Allah, ternyata di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita yang mengerjakannya. Darah rasaan ketika Allah merintah itu teh beban. Rasaan ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat itu teh udah tuntutan yang harus kita kerjakan dan beban yang kita nggak punya pilihan harus untuk melakukannya. Padahal di dalam perintah yang Allah syariatkan itu sudah banyak sekali kemaslahatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika Allah memberikan satu perintah, ketika Allah menciptakan satu makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariatnya kepada kita, di dalamnya gak akan ada tujuan. Beda sama kita. Jadi tujuan dalam tanda kutip gini, Pak. Allah tidak punya gordun, Allah tidak punya tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu kemanfaatan yang kembali kepada kita yang melakukannya. Maka kan disebutnya tujuan. Contoh, ketika kita mau ngaji, kemudian ketika ditanya, eta tujuan ngaji naon? Sekurang-kurangnya menghilangkan kebodohan. Tah menghilangkan kebodohan teh manfaat yang kembali ke si pelaku. Nah, ketika Bapak ditanya, Pak, ari Allah tujuan menciptakan kita apa? Artinya apa manfaat yang kembali ke Allah ketika Allah menciptakan kita? Atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, emang tujuannya apa? Oh, supaya Allahnya maha besar, semakin besar kemahaannya. Enggak. Kata Allah, mau sholat mau enggak akan menambah sedikit pun keagunganku.
Mau maksiat semua yang ada di muka bumi gak akan mengurangi kerajaanku, kata Allah. Berarti gak ada tujuan. Lamun gak ada tujuan itu main-main berarti. Menciptakan makhluk teh, memberikan syariat jadi main-main. Oh enggak juga. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dalam Al-Qur'an, semua yang diciptakan gak ada yang batil, gak ada yang main-main. Terus apa tuh? Nah, untuk Allah pasti ada hikmah. Nah, salah satu yang insya Allah diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pada malam hari ini adalah hikmah yang Allah simpan ketika Allah mensyariatkan sesuatu kok di waktu. Ketika Allah memerintahkan kita sholat duhur kok harus di waktu. Ongko cenah Allah tanya ke kita. Padahal secara logika manusia ya sudah, kalau diwajibkan sholat duhur mah udah weh dari mulai terbitnya matahari dilakukan sampai ke terbit deui, bebas milih. Kenapa harus di waktu-waktu dari jam 12 sampai jam 3, nanti asar dari jam 3 sampai jam 6. Paham gak maksud saya, Pak? Jadi kenapa enggak? Karena katanya Allahnya katanya Allah sayang kepada makhluknya. Kenapa enggak diginikan saja sholat yang 5 waktu teh udah we nanti simpen di Isya semuanya. Ditunda bisa sampai ke Isya atau dipercepat sampai ketika kita bangun tidur mulai di situ dikerjakan subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya dan isyanya. Pernah nggak mungkin kita bertanya-tanya seperti itu? Atau kakarak kaelingkeun ku Ibnu Athaillah atau baru kepikiran ya asa bener oge nya gitu. Ongko Allah teh Rahman Rahim, tapi kok Rahman Rahim memberikan tuntutan kepada kita menyusahkan, anggaplah seperti itu. Tanda kutip bukan bagi orang yang sudah terbentuk rasa cintanya kepada Allah ya Pak ya. Ya bagi kita yang masih awam, seakan-akan sholatnya mengganggu, seakan-akan sholatnya beban, seakan-akan belum menjadi kebutuhan, masih kewajiban dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ku Allah disimpan subuh dari waktu jam 4 sampai jam 6 ada hikmahnya. Duhur nanti dari jam 12 sampai jam 3 ada hikmahnya juga. Nah, apa hikmahnya? Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, qayyadat ta'at bi a'yanil awqat kayla yamna'aka anha wujudut taswib. Allah Subhanahu wa taala ketaatan diikat oleh waktu agar kita tidak terhalangi dari mengerjakan ibadah ketika sudah ada sifat malas dan menunda-nunda di dalam diri kita. Contoh kayak gini, biar gampang ya. Ini nggak akan saya bacakan ibaratnya ya Pak, karena dibacakan ibaratnya nanti malah tambah kemana-mana. Ibarat itu maksudnya syarah dari Syekh Ibnu Athaillah Syekh Ramadan Al-Buti-nya. Kalau kita bayangkan Pak, bahwa ibadah sholat nggak ada waktunya tapi wajib. Kita bayangkan bahwa subuh teh wajib, zuhur teh wajib, asar wajib, maghrib wajib, isya wajib, tapi nggak punya waktu. Bebas Bapak memilih, yang penting dari waktu 24 jam, dari mulai terbitnya fajar sampai terbit lagi fajar, Bapak bebas milih. Kira-kira kalau dibebaskan seperti itu dikerjakan wan? Kira-kira ya Bapak. Kira-kira kalau ku Allah dibebaskan seperti itu, artinya soknya bebas, mau subuh mau kapan, duhur kapan, asar kapan, isya kapan, maghrib kapan, kira-kira dikerjakan mau? Atau nanti ketika bangun tidur, udah beres kerja, nanti udah beres kerja, tidur dulu sebentar nanti pas bangun tidur, nah sakaberangan. Akhirnya tertinggallah semuanya ibadah yang kita lakukan. Nah, saking nyaahnya Allah kepada kita, Allah sayang kepada kita agar kebutuhan dan kewajiban tersebut dilakukan, dan itu maslahat untuk kita, maslahat untuk kita yang mengerjakannya. Kata Allah, ya sudah, saya berikan waktunya, karena kalau kamu nanti ada malas, kalau kamu nanti menunda-nunda karena ada batas waktu, itu menjadi alarm bahwa sholat itu harus dikerjakan secepatnya. Bisa dipahami sampai sini. Nah kemudian, namun gitu saya kan lagi kerja umpamanya jam 12. Kan duhur itu di waktu dari jam 12 sampai ke jam 3. Saya rapat. Belum beres rapat lapar deh. Azan sudah berkumandang. Saking nyaahnya Allah, zuhur dikasih jam 12 sampai jam
3 dan dari jam 12 jam 3 tersebut kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa wassa'a 'alaikal waqta, ia lapangkan waktunya untukmu kaitabqa hissatal ikhtiar, agar engkau bisa memilih mengerjakannya di mana. Artinya kewajibannya tidak ditekankan langsung pada hari itu, langsung pada saat itu azan wajib sholat, enggak. Hari sholat duhur wajibnya mepet atau wajib yang dilapangkan. Maka dalam ilmu fikih kita akan mengenal waktu sholat itu dengan 2 sebutan, Pak. 1 wajib mudhoyak, 2 wajib muttasa'. Kita bahas dulu yang kedua. Wajib muttasa' itu apa? Wajib yang pengerjaannya masih boleh dilapangkan dan ditunda-tunda. Contoh, azan duhur jam 12, wajib langsung sholat enggak, Pak? Kalau Bapak udah azan zuhur kemudian makannya haram atau enggak? Enggak. Kemudian 12:30 wajib enggak? Wajib enggak sholat duhurnya? Wajib, tapi boleh enggak dipundurkan dari sampai jam 1? Boleh. Bahkan kata ulama fikih sampai kapan wajib itu jadi mudhoyak, yang tadinya muttasa'. Muttasa' itu waktunya lega, waktunya panjang, sampai di waktu duhur kita tidak bisa mengerjakan sholat duhur 4 rakaat kecuali di waktu itu, maka wajibnya jadi mudhoyak. Contoh, berarti jam 3 kurang 5 menit. Kalau Bapak makan dulu, keburu enggak Pak sholat duhurnya? Enggak, maka kalau Bapak makan hukumnya haram. Kenapa? Karena itu waktunya sudah mepet. Dan itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita enggak di waktu maka nanti ibadah tertinggal. Kemudian ketika di waktu, orang juga punya kesibukan masing-masing. Kabayang Pak, zuhur itu diberi waktu cuma setengah jam, atau dikasih waktu cuma 15 menit. Azan duhur, Bapak nuju lapar-laparnya, atau ada orang yang dalam keadaan gak bisa meninggalkan pekerjaannya, akhirnya tertinggalkanlah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu hikmah kenapa taat dan ibadah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan kedua, geuning eta haji waktu nak? Coba Pak teh, itu waktu haji kapan? Kenapa nggak di waktu kayak sholat? Kenapa nggak di waktu kayak zakat? Sholat wajibnya udah ada waktunya, zakat wajibnya adalah terbenam matahari bulan Ramadan terakhir, hari Ramadan terakhir sampai ke imam masuk masjid. Nah, itu waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat mal ada nggak waktu wajibnya? Ada, yaitu 1 tahun. Lewatkan dulu 1 tahun sampai nisabnya sudah lewat 1 tahun, maka wajib mengeluarkan. Geuning eta haji nggak ada waktunya, berarti Allah nggak nyah di haji ke kita. Kan gitu jadi pertanyaannya apanya? Kalau tadi Allah Rahman Rahim dibuktikan dengan adanya penentuan waktu sholat, kemudian waktunya dilapangkan, kalau haji gimana Pak? Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, haji tidak di waktu seperti sholat pun itu karena nya'ah ke kita. Itu pun karena sayang dan rahman kepada kita. Kabayang tuh Pak, sekurang-kurangnya ada 2 kemaslahatan kenapa Allah tidak memberikan batas waktu untuk haji. Sekurang-kurangnya ada 2. 1, kemaslahatan yang kembali kepada kita sebagai pribadi yang mau haji. Yang kedua, kemaslahatan tersebut kembali kepada jamaah yang haji yang ada di Mekah. Yang pertama, bayangkan Pak, setiap orang balik kalau langsung ditetapkan tahun itu wajib haji, maslahat enggak? Sama seperti sholat lah umpamana, di mana-mana sudah sampai balik, maka seseorang mau fakir, mau kaya, mau sehat, mau enggak, wajib sholat. Kalau haji digitukan, kabayang tuh Pak repotnya. Akhirnya agar itu menjadi maslahat, cek Allah, setiap orang yang sudah balik maka tidak punya waktu yang ditentukan untuk dia wajib haji. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemaslahatan ke pribadi tersebut. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
wajib atas manusia untuk menunaikan haji karena Allah. Itu pun wajib man istata'a ilaihi sabila, orang yang punya kemampuan. Sekurang-kurangnya aspek kemampuannya 3. 1. Istita'ah jismiyah, mampu badannya. Yang kedua, istita'ah maliyah, mampu materinya. Yang ketiga, istita'ah bi ahwalit thoriq, mampu badan, mampu harta, jalannya pun bisa tenang, aman, gak ada yang mengganggu. Kumalamun kia hartanya punya, badannya sehat, tapi di jalannya lagi perang, wajib gak haji? Enggak. Atau ada hartanya, ada sehat badannya, tapi nggak ada kendaraannya yang bisa menuju ke sana dan tempatnya jauh, wajib nggak haji? Nggak. Akhirnya ku Allah dibatas haji itu bukan lagi dengan waktu, tapi dengan kemampuan. Agar apa? Agar itu sebagai curahan kasih sayang yang dirasakan oleh hambanya. Sampai sini bisa dipahami. Kabayang nih kemaslahatan yang kedua. Kalau semua orang yang balik langsung dihajikan, langsung haji dan itu hukumnya wajib di tahun itu, maka kira-kira Mekahnya muat gak nampung semuanya? Nampungnya semuanya muat gak? Gak mungkin. Cacak-cacak sudah diberikan kait mampunya saja, wajib bagi yang mampu saja. Mekah ramena luar biasa, Pak. Apalagi kalau nggak diberi syarat mampu. Mau yang mampu, mau yang enggak, asal balik, maka tahun itu wajib haji. Maka kabayang di Mekah ramena seperti apa. Nah, sehingga itulah kenapa alasan dalam haji tidak pakai waktu yang ditentukan. Nah, ini hikmah sebenarnya diutarakan oleh Syekh Ibnu atau Ila Sakandari agar bisa menambah rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari kewajibannya pun, dari hak Allah pun tetap di dalamnya ada kemaslahatan untuk diri kita sebagai yang mengerjakan. Ada yang lebih hebat, Pak. Saya ini ketika ngaji dengan santri dalam kitab Ukudulijen, Pak, dalam kitab rumah tangga, sebenarnya menjelaskan tentang hak suami dan istri, kemudian kewajiban suami dan istri, ketika ulama menjelaskan tentang wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ketika kita melihat seorang wanita tengah nusuz, atau kita khawatirkan seorang wanita nusuz itu adalah ada tanda-tanda dia nggak akan taat ke kita. Artinya dia membangkang, ngabaeudan, nggak nanya, itu artinya nusuz banyak. Nah, kalau kalian melihat perempuan yang nusuz, maka cara untuk membenarkannya 3 kata Allah. Yang pertama, nasihati, fa'idhuhunna, nasihati, kasihkan mau'idah. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Kalau dinasehati masih kena tetap nusuz, membangkang kepada suaminya, maka jangan dibarengi tidur di ranjangnya. Bahkan ada perempuan teh, sudah dilakukan yang kedua tapi belum ada efeknya. Malah ku saya nggak tidur bareng seranjang teh kahayangna deui. Artinya didago-dago tiba heula cenah. Akhirnya kekarak ayeuna teu disarean teh. Akhirnya masuklah cara yang ketiga, wadribuhun, maka boleh untuk memukul. Tapi tanda kutip dalam ilmu fikih dibahas cara mukulnya. Tidak boleh memukul, yang mukul tersebut bisa satu, tidak boleh memukul wajah kata Rasul. Yang kedua, tidak boleh memukul, yang memukul tersebut mata ngabareuhkeun. Apa ngabareuhkeun teh, Mas? Membekas. Berem aja, merah saja kulitnya akibat pukulan gak boleh. Berarti bisa dipukul? Boleh, tapi syaratnya 1, gak boleh ke wajah. Yang kedua, tidak boleh menyakitkan atau tidak boleh membekas. Komalamun ungu haram hukumna. Nanti dimintai pertanggungjawaban suami nanti di akhirat. Nah, timbul pertanyaan di fikih kalau gini, Pak. Kalau kita punya anak kita gak mau sholat, maka kalau dia udah umur 10 tahun ke atas, kita harus pukul ya Pak ya. Dan pukulannya pun sama, pukulan mendidik yang gak boleh membekas lukanya, gak boleh membekas, gak boleh merah, gak boleh ungu. Pukul aja, tapi pelan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang ninggalin sholat itu istri,
Kalau anak, kata Rasul, umur 7 tahun perintahkan sholat. Kalau nggak mau ya sudah biarkan. Umur 10 tahun nggak mau sholat, udah diperintah nggak mau sholat, maka pukul. Kalau istri, Pak, mah sholat atuh, sholat mah tuh kewe udah bisa dikodo, duhur kayak dikodo di asar, pas datang asar teh kodo atuh mah kewe di maghrib, akhirnya nggak mau melaksanakan sholat. Gimana sikap laki-laki? Akhirnya kata ulama, ini saya baca dalam kitab Fathul Muin, Pak, Syekh Zainuddin Al-Malibari, kata beliau, kalau ada istri yang seperti itu, makanya banyak ulama dalam kitab yang tadi Uqudul Ijen pun mengatakan, maka laki-laki tetap dikenakan hukum diperkenankan memukul. Diperkenankan memukul. Kenapa? Karena itu hak Allah. Benar siapanya? Itu hak Allah. Hak dia saja boleh mukul, apalagi hak Allah. Paham gak maksudnya, Pak? Jadi kalau ada perempuan gak mau sholat, maka laki-laki boleh memukul istrinya, karena istri melalaikan hak Allah. Karena istri melalaikan hak dia saja boleh dipukul, apalagi istri tersebut melalaikan hak Allah. Tapi dengan satu syarat, kalau dia pukul mau sholat. Tapi ketika dia pukul istrinya malah melalaikan hak kita sebagai suami, maka nggak perlu dipukul, antepkan. Nah, ini hukum fikihnya. Nah, coba kelihatan nggak rahmat Allah dari yang saya jelaskan tadi? Atau ngerejet atan nah hati belah mana nasi rahmatnya kan gebuk gitu, masa ada rahmatnya? Nah, ini secara halus Allah membicara kayak gini. Ketika ada seorang istri melalaikan haknya kepadaku, kemudian kamu nasihati atau kamu pukul dengan pukulan yang tadi setelah kita bahas, Pak. Tetapi karena kamu memukulnya, akhirnya hak kamu jadi terlalaikan. Dia jadi membangkang ke kamu, dia tidak mau taat kepadamu, maka biar gak usah dipukul. Yang penting dia tunaikan haknya kepadamu. Ken hak saya mah antepkeun. Paham gak maksud saya, Pak? Artinya lebih baik dia memikirkan hakmu, menyelesaikan hakmu, kan hak saya mah urusan dia dengan aku, kata Allah. Nah, sehingga semua ulama fikih sepakat ketika ada istri nggak sholat, boleh nggak dipukul? Boleh, asal satu syaratnya, dia mau sholat ketika dipukul, dan yang kedua, ketika dipukul dia nggak jadi nusus ke kita. Artinya dia masih tetap menunaikan hak kita. Kumaha lamun kia dipukul, akhirnya dia mau sholat tapi banget ke urang teh. Ditoel temalik noel. Biasa nama ditoel temalik noel. Ini mah ditoel temalik noel. Kalah ngabaeudan. Kumaha tah hukumna istri yang seperti ini? Maka kata ulama fikih sepakat enggak perlu dipukul. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kan jero-jeronya Allah, kan hak saya biar urusan dia dengan saya. Yang penting hak kamu tertunaikan oleh istri. Rahmat enggak Allah? Nah, kelihatanlah Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan haknya pun itu berada di atas, merelakan haknya, nu penting hak makhluknya terpenuhi. Bahkan dalam ilmu fikih pun sama banyak. Ketika ada orang yang sholat, kemudian nyawanya terancam, maka yang prioritas hak kita atau hak Allah? Hak kita. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah ketika ibadah mengganggu atau mengancam nyawa, maka prioritaskan penyelamatan terhadap jiwa. Yang kedua, dalam kasus ketika melaksanakan sholat sunat, itu ibadah loh, Pak, kepada Allah. Ketika seorang istri atau seorang anak melakukan sholat sunat, kemudian orang tuanya memanggil, teruskan hak Allahnya atau jawab panggilan orang tuanya. Jawab panggilan orang tuanya. Kan seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, tunaikan hak saya, tapi jangan sampai hak orang tuamu, hak kepada suamimu itu terlantarkan. Nah, inilah salah satu wujud dari Rahman dan Rahimnya Allah kepada umatnya yang hidup di alam dunia ini. Apalagi nanti Rahman dan Rahimnya ketika kita sudah sampai
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan baik di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak-bapak sekalian, sebelum ditutup coba saya baca sekali lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi paham Pak. Qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat. Allah mengkaitkan membatasi satu ibadah dengan waktu. Kaila yamna'aka anha wujudut taswib, agar ketika adanya malas dan menunda-nunda dalam dirimu itu tidak menghalangimu untuk melakukan taat tersebut. Ini paham ya Pak ya? Yang kedua, wa wassa'a 'alaikal waqta kay tabqa hissatal ikhtiyar, dan Allah lapangkan waktu pengerjaannya untukmu agar engkau tetap dapat memilih di mana waktu engkau mengerjakan taat tersebut. Ini juga paham ya Pak? Alhamdulillah. Penginten ada tambahan atau mungkin hal yang perlu kita diskusikan, mangga banyak. Atanapi cekap banyak. Cekap alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.